Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Jumpa lagi di channel saya, Mam Kitin. Kali ini saya akan posting budgeting bulanan saya untuk November 2024 setelah kemarin sudah melakukan evaluasi untuk di bulan Oktober. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan semua tabel-tabelnya mulai dari saving, giving, dan living. Untuk saving seperti biasa, saya saving di emergency fund sebesar 1 juta. Kemudian untuk pendidikan anak-anak, selanjutnya untuk sinking fund 500.000. Untuk giving saya skip, itu ada 3 kategori ya giving saya setiap bulan. Kemudian untuk biaya sehari-hari, untuk biaya kehidupan atau living, ini saya sudah tuliskan mulai dari lesson POA, uang sekolah, kemudian biaya listrik, wifi pulsa, pembelanjaan dari Shopee dan OVO, itu adalah secara debit dari rekening. Sedangkan yang cash atau yang nantinya saya isi di dompet pintar, itu ada belanja mingguan 1 sampai dengan 4, karena bulan ini ada 30 hari. Jadi saya bagi tanggalnya untuk minggu pertama dan kedua itu 7 hari. Untuk minggu pertama dan kedua itu masing-masing 8 hari, sedangkan ketiga dan keempat itu masing-masing 7 hari. Begitu ya cara saya. Selanjutnya untuk biaya bulanan juga sama seperti bulan lalu, budgetnya untuk jajan juga buy food dan eat out itu hampir sama dengan bulan kemarin. Sampah, biaya gas, kemudian untuk arisan, tugas sekolah, transport, parkir, dan lain-lain. Oke, ini nominalnya semua sudah saya tuliskan ya, karena memang sudah saya susun sebelumnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Kemudian ini saya total kembali khusus untuk biaya living ya, yang saya sudah uraikan ini untuk totalnya dengan kalkulator ini. Oke, totalnya adalah Rp5.610.000. Ini saya catat dulu di sini ya. Oke, selanjutnya untuk bulan ini tadi saya ada saving untuk sinking fund 500.000. Ini 500.000 saya tambahkan lagi 185.000 dari extra cash yang sumbernya adalah dari sisa anggaran di bulan Oktober yang tidak terpakai. Bagi teman-teman yang mungkin sudah menonton evaluasi saya di bulan Oktober kemarin, itu ada sisa uang yang saya masukkan untuk amplop challenge 100 amplop, namun tetap masih nyisa 183.000 gitu. Jadi saya tambahkan ke sinking fund saja. Jadi ini ada 10 kategori ya. Untuk yang 685.000 ini, yaitu kategori health, holiday, Nataru, home maintenance, sosial, BBM, ulang tahun, biaya tak terduga, biaya manja bui atau biaya untuk menjamu tamu ya. Kemudian yang terakhir adalah kategori elektronik. Ini nominalnya seperti yang tertera ya teman-teman. Kemudian setelah saya tuliskan semuanya, kembali saya total, karena total yang saya tuliskan ini harus sesuai dengan 685.000 yang tadi. Oke, ini sesuai ya, 685.000 tadi ya. Oke, saya selesai menuliskan anggaran ini. Sekarang saya akan lakukan cash stuffing. Oh ya, ini saya tambahkan dulu sedikit stiker ya, supaya anggaran ini kelihatannya tidak terlalu monoton. Karena saya juga kurang pintar gambar-gambar, jadi saya memanfaatkan stiker aja untuk ditambahkan di lembaran-lembaran budgeting ini ya teman-teman. Oh ya, bagaimana teman-teman? Apakah di sana juga sudah konsisten dengan budgetingnya? Semoga ya teman-teman, jangan menyerah ya. Oke, ini saya sudah tambahkan stiker. Oke, saatnya saya akan masukkan dananya masing-masing. Yang saya tarik di sini adalah khusus untuk dana mulai dari biaya mingguan tadi ya, ke bawah sampai biaya lain-lain yang akan saya bagi-bagi di dalam dompet pintar ini.
Oke, dimulai dari biaya weekly 1 sampai dengan 4, masing-masing Rp300.000. Oke, ini saya hitung uangnya ya, 300 untuk belanja mingguan 1, demikian juga 2. Selanjutnya belanja mingguan 3 dan mingguan keempat. Oh ya, dari anggaran ini saya selalu menyisakan untuk bahan evaluasi nanti ya. Jadi biasanya saya bisa memenuhkan tantangan amplop 100 itu dari biaya yang paling besar itu dari biaya yang ada di dompet pintar ini ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa biaya mingguan di bawah 300, sebenarnya saya juga jarang menggunakan 300 ini sampai habis. Semaksimal mungkin saya pasti berusaha untuk menyisakan begitu. Oke, kemudian tadi saya juga sudah isi untuk bulanan, belanja bulanan untuk jajan, buy food dan eat out. Nah, khusus buy food dan eat out ini juga untuk beberapa bulan ini saya sudah komitkan untuk menekan secara besar-besaran karena saya sedang menargetkan sesuatu. Kenapa amplop challenge itu harus penuh dalam 4 bulan. Nah, bukan berarti tidak bisa makan di luar atau beli makan di luar, tapi saya ada strategi tertentu gitu, karena suami juga sudah punya pegangan uang sendiri ya. Jadi seperti kemarin kita ada makan di luar itu biasanya suami yang ajak, sesekali kalau dia nyisa uang yang dia pegang, dia yang traktir kita di luar gitu. Jadi saya tidak mengagendakan lagi setiap minggu keluar makan. Mengingat kondisi sekarang ada yang lebih kita prioritaskan dulu dan syukurnya keluarga bisa mengerti ya teman-teman. Tapi demikian pun saya tetap menyisihkan anggarannya supaya teratur. Oke, ini saya sudah hampir selesai ya mengisi biayanya sampai biaya kategori lain-lain sesuai dengan yang sudah saya tuliskan tadi. Oke, ini dompet pintar sudah selesai, sudah penuh ya, senang rasanya, puji Tuhan. Oke, selanjutnya ini saya juga sudah siapkan uang sinking fund 500.000 dan ditambah 185.000 yang tadi. Ini dia cashnya ya. Nanti ini juga akan saya masukkan ke masing-masing binder sinking fund teman-teman. Untuk yang 10 kategori yang tadi, yaitu ada binder biru dan binder pink untuk sinking fund saya. Oke, sebelum masuk ke binder sinking fund, saya update dulu untuk emergency fund sama biaya pendidikan anak-anak. Emergency fund ini saya usahakan selalu 1 juta setiap bulan, mengingat betapa pentingnya menyisihkan dana darurat ini ya teman-teman. Mungkin kita sebagian besar sudah tahu bagaimana fungsi dari dana ini untuk membackup kelangsungan hidup ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi berapapun nominalnya, ayo kita tetap berusaha menyisihkan dana darurat ya teman-teman. Oke, untuk bulan November dan ya, ini dananya tidak saya tarik cash karena menurut saya nominalnya cukup lumayan ya. Jadi saya langsung transfer ke rekening yang berbeda. Demikian ya. Selanjutnya untuk kategori pendidikan juga ada untuk kedua anak saya. Kali ini si kakak dapat 250.000 ya, dan si adik 500.000. Ini juga dananya tidak saya tarik cash, saya kirim ke rekening yang terpisah dari rekening yang biasa saya gunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi saya punya beberapa rekening untuk menyimpan dana-dana seperti ini ya teman-teman, supaya tidak terpakai juga dengan mudah. Oke, ini sudah saya tuliskan trackernya masing-masing untuk pendidikan. Nah, khusus yang cash yang saya simpan di binder ini dimulai dari kategori health atau kesehatan ya teman-teman. Untuk bulan ini kategori health itu saya tambahkan 50.000. Jadi sebelumnya sudah ada saldo 1.050.000 ya. Ini saya sudah disiplin dari tahun lalu ya teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba ada segini dananya, saya setiap bulan sisihkan. Demikian. Jadi beberapa kali juga dananya sudah terpakai ketika berobat jalan ya, anak sakit ke klinik. Nah, ini saya ambil dari sini teman-teman. Jadi tidak dari dana darurat. Oke, untuk bulan ini saya cocokkan lagi tracker dengan
uang cash yang ada sesuai ya teman-teman. Ini saya simpan lagi ya. Selanjutnya untuk kategori liburan atau holiday, oke, bulan ini saya tambahkan Rp80.000. Sebelumnya ada Rp770.000. Dengan demikian total saat ini 850.000. Ini kembali saya cocokkan lagi dengan uang yang ada di dalam binder ini ya, apakah sesuai 850.000, dan ini sesuai ya teman-teman. Oke, selesai holiday, saya simpan lagi tracker dan uangnya. Selanjutnya di kategori ketiga adalah Nataru, Natal dan Tahun Baru, karena sudah dekat ya bulan depan. Ini saya tambahkan 100.000 di bulan ini. Ini juga cukup membantu ya nanti untuk membackup pengeluaran ketika akan pulang kampung ya. Mungkin bagi teman-teman yang muslim untuk lebaran. Nah, kalau saya yang Nasrani saya gunakan nanti di akhir Desember, mulai dari momen Natal sampai Tahun Baru. Ini nominalnya sebenarnya belum sesuai, tapi saya menabung ini karena saya tidak mau menggunakan uang THR yang dari suami itu 100% habis di Nataru ya. Jadi saya tabung-tabung demikian supaya nanti dari THR itu nanti bisa lagi saya gunakan kebanyakan untuk saving ataupun invest. Demikian teman-teman. Selanjutnya di kategori keempat adalah home maintenance, untuk perawatan rumah. Bulan ini saya tambahkan 80.000. Jadi total untuk bulan November di kategori home maintenance sudah ada Rp950.000. Ini bisa seperti mencat rumah atau memperbaiki genteng yang rusak atau keramik yang rusak, demikian yang sifatnya perawatan rumah. Kategori yang kelima ataupun yang terakhir di binder biru ini adalah kategori sosial untuk kondangan dan lain-lain. Kemarin juga ini baru saya keluarkan 50.000, saya tabung lagi untuk bulan ini 50.000. Demikian keluar masuk nih dana sinking fund di kategori sosial. Oke, ini 350.000 ya totalnya untuk bulan November. Sudah saya update dan saya simpan kembali. Oke, untuk 5 kategori sudah saya isi, itu yang ada di binder biru ini. Selanjutnya untuk di binder pink ada 5 kategori berikutnya. Jadi dari dana 685.000 tadi saya bagi-bagi, saya isi dalam 10 jenis sinking fund yang saya punya di 2 binder ini teman-teman. Untuk bahan bakar ini saya tambahkan 100.000, mengingat Desember kami akan pulang kampung ya. Jadi saya khusus untuk biaya bensin mobil itu nanti saya tidak ambil dari dana Nataru ataupun holiday. Saya sudah punya sinking fund untuk BBM ini ya teman-teman, dan ini pun akan sangat menolong. Oke, 400.000 ya total untuk bulan November ini. Selanjutnya untuk kategori ulang tahun, karena anak saya juga ulang tahun di Desember dan Januari, jadi khusus bulan ini saya tambahkan sebanyak 80.000, karena saldo terakhir sebelumnya ada 520.000 rupiah. Jadi dengan bertambahnya 80.000 di bulan ini, total sinking fund untuk kategori birthday ini 600.000. Jadi sudah cukup lumayan nanti kalau saya gunakan untuk beli kue ulang tahun ataupun sekedar makan keluarga di luar gitu teman-teman. Jadi tidak mengganggu anggaran utama setiap bulannya karena adanya sinking fund ini ya. Selanjutnya kategori ketiga untuk binder pink ini adalah biaya tak terduga. Ini saya tambahkan 50.000. Ini juga sangat berguna. Ini kelihatan di tracker ada 3 kali penarikan saya ketika harus membackup dana-dana yang di luar dugaan saya dan tidak mencukupi dari dompet pintar. Jadi saya pakai dari sini teman-teman. Oke, ini saya sudah update ya, ada 300.000 untuk bulan ini totalnya. Selanjutnya untuk kategori menjabui ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah untuk menjamu tamu. Jadi seperti kami orang Batak yang ada arisan
atau kumpulan kebaktian seperti itu kan bergiliran ya yang menjadi tuan rumah. Ini kan dijamu mulai dari konsumsi dan yang lain-lain. Jadi saya bantu dari dana ini. Saya terpikir sendiri kemarin membuat sinking fund ini karena saya rasa cukup menolong juga. Ini tidak berasa juga ya, ditabung sedikit demi sedikit bisa terkumpul. Demikian, dan juga untuk kategori elektronik juga yang terakhir. Ini nanti kemungkinan untuk mengganti barang-barang yang sifatnya elektronik di rumah yang rusak ya, untuk membantu ya. Jadi bulan ini saya tambahkan di Rp50.000 sehingga totalnya ada Rp400.000. Ini baru sekali saya gunakan di bulan sebelumnya ya teman-teman. Oke, ini saya simpan lagi tracker dan uangnya. Dengan demikian, kategori sinking fund ini sudah selesai saya update semua. Oke teman-teman, dengan demikian saya sudah di ujung video. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berkenan menonton channel ini sampai akhir. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan konsisten dalam menjalankan budgeting ini. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.